sekaligus fa'ala yatafa'alu Wadik rojan wamudah rojan fahuwa mudah rijun wadakan mudah rojun tahriz tahriz mudah rojun mudah rojun to'atan wakil to'an wa musto'an fahuwa musto'ti'un wadakan musto'ta'un to'tik latu to'tik musto'ta'un musto'ta'un mutarjamatan wakil jaman wa mutarjaman bahwa mutarjimun wadaka mutarjamun mutarjim la tutarjim mutarjamun mutarjamun waswisu waswasatan wa wiswasan wa muwaswasan bahwa muwaswisun wadaka muwaswasun waswis la tuwaswis muwaswasun muwaswasun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelumnya walaupun tadi udah membaca umul kitab surah Al-Fatihah, kita baca Fatihah sekali lagi. Kita niatkan, kita khususkan untuk mertuanya Kiai Nur Huda ya di Lombok ini, Bapak Haji Sudirman, yang saat ini sedang dirawat. Nah, beliau ini termasuk donatur aktif Al-Aziz. Kita doakan mudah-mudahan mertua beliau cepat dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah tolaban bisyifa wa bil wasilah lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syabaqatul jarani wa jamil auliya fil ard. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sekarang kita lanjutkan. Yang mana sekarang? Innal ladzi. Wayang bagi bukan? Cepetan Ger. Innal ladzi. Iya, iyalah innal ladzi yang mana tahu? Apa yang paling atas apa? Wa fi hadisin akhara itu. Oh iya. Soalnya kemarin enggak sampai alininya. Aku gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadisin akhara, dan di dalam hadis yang lain. Kaitannya hadis ancaman bagi orang-orang yang melupakan hafalan Al-Qur'annya. Bermula hadis yang bunyinya innal ladzi yansal qur'ana ba'da hifdzihi yalqallaha yaumal qiyamati wa huwa ajzamu. Innal ladzi, sesungguhnya orang, yansa yang melupakan, siapa alladzi, Al-Qur'ana pada Quran, ba'da hifdzihi setelah apalnya Al-Qur'an. Dia khobarnya inna yalqa, itu bertemu siapa alladzi, siapa orang, Allah pada Allah, yaumal qiyamati di dalam hari kiamat, wa huwa hali bermula alladzi ajzamu, itu orang yang cacat, namanya gitulah. Ajdam itu orang yang kena penyakit lepra atau yang sejenis. Maksudnya begini, ini kan kalian udah pada, sebagian besar kan udah pada hafal surat Yasin, sebagian besar juga hafal surat Al-Waqiah. Itu nggak boleh dilupakan, gitu loh. Kalau siapa, mana yang lu, jadi lu kan kemarin udah hafal berapa juz? 6. Itu dipertahankan, ditambahi kalau perlu. Kalau memang lu udah lulus mau ngapalin di Jawa nggak apa-apa. Nah, apalan-apalan Al-Quran itu selalu diistiqomahin, dijaga. Maka pada asar nggak usah pakai disuruh. Itu adalah merupakan wirid, amalan khusus yang kita ini menetapkan pada diri sendiri. Rizki dengerin, pokok dengerin, ya kan? Kita ini mengatur diri kita, mengatur akan tartib baca Quran. Dalam arti tartib, kita sendiri yang menentukan berapa jumlahnya, berapa kali. Berarti maksudnya, woi, paham gak nih? Jadi kalau diatur yang seperti ini, setiap hari seperti ini, gak ada tiap hari harus dikasih tahu, tiap hari harus diingatkan. Ini udah sistem. Maka untuk menjaga Al-Quran supaya tidak lupa harus diwiridkan, dibaca terus. Jangan patokannya saya udah bisa baca Quran, setelah bisa Qurannya ditaruh nggak pernah dibaca. Ini bahaya, gitu loh. Maka orang yang pernah hafal Al-Quran kemudian ia melupakannya, nanti pada hari kiamat ia bertemu Allah dalam keadaan cacat. Jelas itu? Mau nggak ketemu sama ini dalam keadaan cacat? Umpamanya ya namanya cacat, matanya buta sebelah, iya kan? Atau mungkin muridnya metet, ya pokoknya dalam arti cacat. Atau mungkin tangannya protol, itu asdam, maka harus dijaga. Waqat amaro, dan sungguh betul-betul telah memerintahkan siapa Nabi alaihi salatu wassalam, sahibal Qur'ani, pada orang yang mempunyai Al-Quran. Maksudnya mempunyai Al-Quran, dia pernah membaca, maksudnya pernah, ya memang dia membaca, dia punya hafalan. Itu maksudnya yang dimaksud dengan sahibul
Quran. Orang yang mempunyai Al-Quran maksudnya orang yang mempunyai kepentingan dalam arti merasa memiliki Al-Quran. Rasul memerintahkan bita'ahudihi dengan memperhatikan Al-Quran. Lihat mana? Ini kok sama aja nih. Jangan WA-WAan mulu sama Santi itu lu berdua. Ya enggak? Lo siapa? Wah, Salwa. Ngerti? Oh. Qur'annya dicerai. Maksudnya dicerai, ditaruh begitu aja, enggak boleh. Harus kita perhatikan betul, kita kasih porsi betul. Nah, untuk deres baca Quran. Malam itu ada waktu 15 menit apa 30 menit. Khusus untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Jadi pahami nih. Ki Rizki, dengar kepada lu. Rizki bertiga lu mengumpul. Kok, Bokok, ngerti? Prabu Bokok lu musuhnya Angling Dharma. Iya. Gurunya Gendrawani. Bokok. Itu Prabu Bokok. Lu ngerti? Dengar, Bet? Dengar gak? Lu terus kenapa ngelihat subuh Eger gak bangun lu antepin? Begeng gak bangun lu antepin? Emang enak, geng? Enak gak? Gua terjang sama saya mah. Bangunin. Bangunin Mal, Kamal. Udah tidur jangan belakang. Udah biarin lah, udah. Susah udah dikendalikan. Ini penting sekali loh. Wa akhbaro annal Qur'ana asra'u tafallutan. Wa akhbaro dan telah memberi kabar siapa Nabi annal Qur'ana pada sesungguhnya Al-Quran asra'u itu lebih cepat apanya tafallutan. Tafallut itu gampangnya dilupakan lah. Itu ya kan? Kalau dalam sarahnya di sini atafallut wal ifrat al-infilat atakhallus minasyai fas'atan min ghairi tamakkuz. Lupa sesuatu dengan cepat, nggak ada bekas. Lupa itu ngeblank. Maka ini bagi anak-anak laki-laki, kalau nikahin perempuan-perempuan yang hafidhah, itu mahal harganya. Bukan mahal maharnya sekian puluh juta, enggak. Bisa enggak suami ini menjaga istrinya yang hafidhah tadi untuk tetap bisa menjaga hafalan Al-Quran? Itu yang mahal sekali. Karena suami andaikan mengabaikan istrinya, nafkahnya enggak cukup dan lain sebagainya, kemudian istrinya lupa akan hafalan Quran, maka suami ikut terlibat dalam lupanya hafalan Al-Quran jelas itu. Nggak boleh sembarangan. Nah ini untuk kita. Kata Nabi, Quran ini lebih cepat untuk dilupa fi sudurir rijali, di dalam dadanya kaum laki-laki. Perempuan bersama sebenarnya kan itu disebut rijal kita beli. Minal ibili, dibandingkan unta, fi angkuliha, di dalam ikatan unta. Di dalam sarahnya ikol, ukul itu jamaknya ikol. Aqaltul ba'iro idza habas tahu, apabila saya menahannya, maksudnya menahan itu yang mengikat. Quran lebih cepat dilupakan daripada ikatan unta, daripada unta terhadap ikatannya. Ngerti maksudnya? Artinya apa? Quran ini kalau nggak diperhatikan betul, nggak dijaga betul, lupa. Nah beruntung ini kalian yang di sini. Dalam arti setiap pada asar itu rutin membaca Al-Waqi'ah. Artinya kan kalian digladir sih untuk pada hafal Al-Waqi'ah, termasuk hafal ya Yasin, termasuk yang rutinan itu At-Taubah, laqad ja'akum, ya. Terus dalam surah Nur, ya kan?
Allahu nur samawati wal ard, termasuk wallahul ladzi dalam surah Al-Hasr. Ya kan? Itu nggak boleh dilupakan, walaupun itu penggalan-penggalan ayat itu adalah merupakan fizik yang harus dihafalkan. Aska ngantuk juga. Oke, wakana dan wakot kana dan betul-betul telah ada lis salafi itu terhadap ulama-ulama salaf. Nah, ini penting ulama salaf diperhatikan. Ulama salaf sekarang ini banyak sekali anak-anak muda yang pakai celana ya RCTI lah, rombongan celana tinggi-tinggi ya. Kemudian pokoknya mereka mempunyai ciri khas dengan seenaknya mengklaim dirinya adalah orang-orang salafi. Nah, salaf yang dimaksud di sini secara periodik, salaf itu ya zaman Nabi diiringi dengan sahabat, diikuti dari zaman periodenya imam. Yang pertama siapa? Imam Hanafi. Yang kedua Imam Malik. Yang ketiga Imam Syafi'i. Dan yang keempat Imam Hambali atau Ahmad bin Hambal. Nah, inilah periode salaf awal ini masuk. Sekarang ini banyak orang yang mengklaim dirinya salafi, ya kan? Yang hanya bisa kembali kepada Al-Quran dan hadis. Terus sukanya menyalah-nyalakan orang yang tidak sepaham dengan mereka. Nah, salafi yang seperti itu bukan salaf ini. Kalau salafi yang tadi saya dimaksud itu adalah salafi dalam arti salafi pikirannya yang salah. Nah, kamu geser sana, geng, ini dibangunin. Lah iya. Bisa dipahami nih. Nah, apa yang dilakukan oleh salaf? Ini kepentingan untuk salaf. Apa yang kana inayatun, pertolongan, tamatun yang sempurna, biqiraatil Qur'ani, dengan membaca Al-Quran. Walahum, dan itu tetap bagi salaf, fi dzalika, di dalam itu, inayah tamah biqiraatil Quran, adatun, bermula kebiasaan, adat itu zamannya adatun, mukhtalifatun, yang berbeda-beda. Faminhum, maka itu diantara salaf, man, bermula ulama, karena yang ada siapa man itu isinya ulama, yahtimu, yang mengkhatamkan siapa man, fi kulli syahrin, dalam setiap bulan, khotmatan, pada sekali khatam. Nah, wa minhum, dan itu diantara salaf, fi kulli asrin, dalam setiap 10 hari, fi kulli asri layalin, dalam setiap 10 malam, 10 beberapa malam, wa fi kulli thamani layalin, dan dalam thamani layalin berarti 8 malam, wa fi kulli sab'in, dan dalam setiap minggu. Wa minhum, dan itu diantara mereka, itu semuanya ada man ya, man yang dibuang gitu loh. Man yahtimu fi kulli thalathin, dalam setiap 3 malam. Bahkan wa minhum, dan itu diantara salaf, man, bermula orang, kana, yang ada siapa man, ulama maksudnya, yahtimu, yang menghatamkan siapa man, fi kulli yaumin walailatin, dalam setiap hari, walailatin, dan setiap malam, berarti sehari semalam, khotmatan, dengan sekali khatam. Masya Allah. Ini diperhatikan, ini motivasi buat kita semua. Rapi, dengerin, biar gak main mulu kerjaannya. Di antara ulama-ulama salaf
yaitu mulai dari sahabat, ya, Imam Hanafi, Imam Malik bin Anas, termasuk Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Syafi', kan gitu. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal, itu adalah ulama-ulama handal, ulama-ulama salaf yang luar biasa. Di antara beliau-beliau ini ada yang mengkhatamkan Al-Quran rutin, perhatikan, rutin setiap bulan sekali. Yo Pak RT, coba seumur hidup udah pernah khatam apa belum? Nah itu Pak itu. Iya kan, ini masulah ini sebenarnya. Ya enggak? Ini kritik buat kita. Kalau bisa, nanti kita ini panggil untuk di Al-Aziz. Sesekali kita panggil orang yang hafid atau hafidoh. Itu nanti simaan. Kalian yang nyimak itu malah lepek. Bisa kan gitu kan? Itu namanya orang yang ngapalin apalan baca. Itu kelar dari pagi sampai sore. Bahkan kalau dari start jam 6, nah itu jam 3 udah selesai. Kalau di Kudus mau udah luar biasa, udah biasa itu. Orang lahiran, ya, selamatan 40 hari, maksudnya bayi yang lahir itu. Khataman Quran. Khataman Quran itu maksudnya bukan Quran apa namanya, satu Quran dibagi-bagi sekian juz, enggak. Khataman Quran yang baca ini orang hafal Quran, jamaah yang hadir menyimak. Itu loh, ngaso-ngaso nanti dikit. Hantu gitu kan. Ini tradisi luar biasa sebenarnya. Jadi waktunya itu nggak habis buat main HP, nggak buat jabrian dulu ya. Tapi sisihkan waktu itu memang untuk baca Al-Quran. Masya Allah, keren. Bapak kalau punya anak seperti itu, bapak kira-kira seneng apa enggak? Seneng. Lah iya kan? Nah ini anak kalau enggak ini enggak diawasin. Lah saya kan enggak ngawasin kalian 1 kali 24 jam. Ya kalian harus bisa menjaga diri sendiri. Saya kok punya ontak yang harus saya amplas ininya, kukunya, kan begitu. Lah saya kok saya kok sibuk di rumah. Lah iya kan? Di samping saya punya Al-Aziz juga saya punya keluarga. Di rumah itu ya ada kuda yang harus dirawat, dijaga, kan begitu. Nah kalian yang gede-gede harus hidup, dikasih tahu sekali itu untuk seterusnya, kan begitu kan? Saya dipahami kan? Nah di antara ulama itu ada yang mengkhatamkan Quran dalam setiap 10 malam sekali. Nah, coba 30 juz dibagi 10 malam. Artinya sehari semalam itu kan harus dapat ya minimal 3 juz. Bahkan ada wa fi kulli thamani layalin, setiap 8 malam khatam sekali. Ada yang setiap seminggu sekali ada yang khatam. Bahkan ada wa minhum fi kulli thalasin, di antara mereka ada yang setiap 3 hari khatam sekali. Subhanallah. Saya dulu ingat ada salah satu donatur Al-Aziz. Ini orang Medan, orang Batak. Namanya Pak Haji Arlen Punungan. Udah meninggal beliau. Ibundanya beliau, ya, ini ibundanya beliau, itu sehari bisa 6 juz menyelesaikan. Udah tua nggak ngapa-ngapain, mau ngapain? Loh, termasuk ibu saya. Ibu saya itu baca Quran nggak pakai kacamata. Yang kemarin sakit dirawat itu, iya kan? Itu masih baca Quran nggak pakai kacamata. Saya aja kalau Quran sih saya nggak pakai kacamata. Lah kan Quran gede-gede. Lah kalau kita puning gini kan lembut. Lah iya kan? Pak RT aja kalau nggak disambung nggak bisa baca kan gitu kan? Loh. Nah, mak kalian kira-kira begitu apa enggak? Orang tua bapak kalian kira-kira begitu apa enggak? Kalau enggak, kalian harus tebus itu.
Ngerti? Ki Rizki. Rizki 2 nih, Ji Aji. Dengerin. Yang bapaknya udah pada meninggal. Sebelum kalian baca Fatihah, sebut nama orang tua kalian. Oh. Lu bapaknya siapa namanya? Bapak Wahyu. Nah, khususon ila ruh Bapak Wahyu Al-Fatihah. Udah, pokok jangan ngupil mulu. Lalu diterangin ngupil mulu. Iya. Jelas kan? Siapa nih perempuan yang mati bapaknya? Siapa? Lu siapa? Ini siapa? Destri, ngerti? Sebelum baca Quran, Fatihain dulu bapaknya. Yang udah masih hidup nggak apa-apa difatihain maknya. Biar sehat panjang umur lah, pahala jauh entah daripada anak soleh. Itu adalah setiap amal soleh yang dilakukan oleh anaknya, pahalanya akan ngalir kepada orang tua. Nyambung kan? Nah di situ bahkan ini keren sekali. Wa khatama ba'duhum fil laili, wa khatama, dan mengkhatamkan siapa ba'duhum sebagian salaf. Tadi udah ya. Fil yaumi wal lailati, dalam sehari wal lailati dan semalam. Khatmata ini dengan 2 kali khatam. Coba itu. Sehari semalam sampai 2 kali khatam. Khatam Quran 30 juz. Apa enggak malu kita? Kalau kita hanya teriak-teriak pandai menyalah-nyalahkan orang lain, pandai mengkafir-kafirkan orang lain. Kita membaca Quran aja sehari 1 juz saja orang pernah. Bulan puasa doang itu pun kalau nggak saya paksa kok enggak. Lu ya kan? Yo. Wa ba'duhum, dan mengkhatamkan siapa sebagian salafus soleh arba'an 4 kali. Coba itu. Sehari semalam bisa khatam 4 kali. Wantaha, dan maksimal siapa ba'dhum sebagian salaf ilal khatmi, pada khatam Al-Quran fil yaumi wal lailati, dalam sehari dan semalam, famani khotamatin, pada atau dengan 8 beberapa kali khotaman. Coba itu. Masya Allah. Sehari semalam ada salafus soleh yang bisa mengkhatamkan Al-Quran 8 kali. Kapan tidurnya, kapan makannya, kapan buang hajat, coba kalau kita pikir. Ini kalau nggak keramat nggak bakalan bisa. Kan begitu. Kalau orang sekarang mau udah sibuk baca WhatsApp grup, ya nggak? Japri, belum lagi japri atu-atu, udah habis waktunya untuk itu. Harus ada waktu tertentu. HP itu bunuh, masukin dalam laci, ilahuna wassalam. Udah, jangan HP-an lah. Gitu. Ini harus ada ketegasan rohani. Nah, kalau nggak begitu ya habis waktu kita hanya untuk membalasin yang nggak karuan. Qala, telah berkata siapa Imam An-Nawawi, yang bangsa Imam Nawawi, yaitu Abu Yahya Syarafuddin An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa hadza aktsaru ma balaghana. Wa hadza, dan bermula ini pendapat yang menyatakan ada ulama salafus soleh yang khatam Al-Quran sehari 8 kali. Aksarumah, itu paling banyaknya perkara balago yang sampai apa mana pada kami, yakni mengendaki siapa Imam An-Nawawi al-khatmah, pada khatam Quran fil yaumi wal lailati, dalam sehari dan semalam, tamani marratin, dengan 8 beberapa kali. Wakaroha, dan memakruhkan siapa ba'dhum sebagian ulama al-khatmah, pada mengkhatamkan fi aqalla, dalam lebih sedikit, min salasati ayyamin, dari 3 beberapa hari. Akni, mengendaki siapa saya Habib Abdul Al-Haddad, al-mudawamata, pada melanggengkan
ala dzalika atas itu khatmil Quran setiap 3 hari. Waqad qala dan betul-betul telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, la yafqahu man qara'al Qur'ana fi aqalla min thalathin. La yafqahu, tidaklah termasuk paham siapa man orang qara'a yang membaca siapa man Al-Qur'ana pada Quran fi aqalla dalam lebih sedikit. Itu aqalla asalnya aklala. Jadi bacaan ala. Elafi. Bangun lu ikutan lebang kotan bangor kalau ikutan ngantuk. Ya enggak Pak, lah enggak bagaimana orang begini jendut. Ya enggak. Benar. Ingat enggak lagu yang selupu bato ela elo sirawa minyang solo le sarung payung nuduh. Terus apa? Wong mati ora obayen Obama jeni bocah yen urip golek aduh. Terus ya Mak Jendit, nah itu kan saya kata Mak Jendit gitu loh. Kan gitu kan. Ya, apaan kembar wong ngantuk nih. Masya Allah. Lah iya kan? Min salasin daripada 3 hari. Intinya begini. Perhatikan. Ini bukan teori. Ya. Ini dipraktekkan. Saya sendiri walaupun ini bapak-bapak pada tahu lah setiap sore kerjaan saya ngapain. Tadi aja saya nggak megang galak karena saya disibukkan dengan nyemprotin semut. Lah iya kan? Itu dalam kondisi orang yang nggak tahu nyemprotin. Iya, kita nyemprotin juga. Tapi saya tetap secara walaupun itu nggak saya suara dalam arti nggak dememeng, saya tetap jauh membaca waqiah. Ya karena apa? Itu adalah merupakan jiwa kita. Naik motor kemana? Umpamanya sebulan sekali saya ngaji di Masjid Al-Muttaqin Ciang sana TWP Angkatan Laut. Sambil jalan dari sini ke TWP tergantung ngebut enggaknya saya. Kadang slow bisa 4 kali, kalau ngebut paling 3 kali. Ya, nyampe sini nyampe Telkom khatam. Ya kan? Telkom nyampe Villa Nusa Indah, khatam lah dari villa ke sana udah agak sepi. Ngebut walaupun agak jauh, lah cukup sekali, ada 3 kali. Dulu kadang-kadang di Kemang Pratama, dulu waktu saya masih mau privat dulu, tahun berapa itu? Lah iya kan? Lah kalau kita nggak mempunyai, ini mohon maaf saya bukan bermaksud riak, bukan, tapi untuk memotivasi kalian. Lah kalau kita nggak mempunyai senjata pamungkas dalam arti wiridan dari Al-Quran, udah wiridan dari Al-Quran lah, nggak usah minta doa yang macam-macam sama dukun. Ya enggak? Kamu mau dukun wiridan nama dukun apa? Kejawen, jenggaukan atau apa? Saya udah duluan untuk nolak santet sikir sun amatet ajiku timbulan. Wasi pertigo, wasi pertiwi, tali pak tali puk, empuk kaya kapuk, popuk gerapuk, tibamu kaya kapuk. Apa saya? Itu aji timbulan, anti bacok dulu waktu masih muda, ya enggak? Apa megang ular, ujub tunggu lulung, ya aku sarakmu tua, rorowi wang anak-anak bikin balan, dan ya aku dan sama puto, ya aku pito alah. Apa? Yang dulu pakai ayam kuker, ayam kuker enggak? Yang kakinya pengkol, nah kan ada ujub, bukan. Ana sambang to kawetan pira balane 146 apa gawene anampik 73 lebur lho dadi awu. Ana sambang to kidul apa gawe apa? Itu tadi lah. Ya enggak? Apa? Udahlah, itu enggak ada pahalanya. Udah gitu aja. Ilmu begitu gua udah duluan. Loh iya kan? Yang masih apa lah di antara sirroso ajalikum sir darajatullah. Walah udah puasa baca Al-Quran aja udah minta wiridan, yang wiridan itu terambil dari Al-Quran atau doa-doa yang maksud dari Nabi, berbagai macam sholawat termasuk dalailul khairat, karena sholawat itu kan jenisnya macam udah paling bagus sudah. Kalian bisa dawamin
Umpamanya surah Hamim Sajdah Alif Lam Mim. Atau mungkin apa? Surah Yusuf, enggak apa-apa. Alif Lam Mim Ra tilka ayatul kitabil mubin. Ya kan terusnya apa? Nahnu Alif Lam Mim Ra tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allahum ya'qilun. Nahnu naqussu 'alaika asal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'ana wa in kunta min qablu laminal ghafilin. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada asal kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayaqidu laka kaida. Umpamanya dan seterusnya. Ini kalau kita jaga, kita dawamkan, subhanallah. Ya enggak? Daripada wiridan, zikiran, ya enggak. Ini luar biasa sebenarnya. Begitu loh. Aska, halo. Jam berapa sih udah pada teler semua anak-anak? Emang latihan silat jam berapa tadi? Jam 10 kan, jam 12 selesai. Jam berapa selesai latihan silat? Yang kecil-kecil jam 12. Jam 12 kan? Jam 12 selesai. Tidurlah ya Pak. Jangan biar ngaji kan? Ngantuk ya Pak. Nah iya. Orang udah dibilangin jangan ngantuk kalau ngaji. Masya Allah. Perempuan yang ngantuk Kak? Pipi ngantuk lagi. Loh ini penting sekali. Ini bukan teori loh. Ini benar dalam kitab ini teori. Nah, dipraktekkan, diejawantahkan dalam keseharian gitu maksudnya. Oke, ini berikutnya masih ada kaitannya. Wayam bali dan seyogianya li sahibil Qur'ani, bagi orang yang memiliki Al-Qur'an. Tadi sudah dijelaskan apa itu sahibul Qur'an. Ayat Allah apa bahwa menjadikan siapa sahibul Qur'an lahu bagi wirdan pada satu wiridan, lahu pada Quran wirdan pada satu wiridan. Ngerti wiridan kan ya? Zikiran amalan khusus minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Yakumu yang qiyamul lail gampangannya. Yakumu yang qiyamul lail siapa sahibul Qur'an min sholati dari sholatnya sahibul Qur'an minal lail di waktu malam. Fayasba'ul Qur'ana maka mengikuti siapa sahibul Quran Al-Qur'ana pada Al-Qur'an min awali dari awalnya Quran hatta yahtima sampai menghatamkan siapa sahibul Quran pada Al-Qur'annya fi sholati dalam sholatnya sahibul Quran minal laili dari semalam. Imma fi kulli syahrin ada kalanya dalam setiap bulan au fi kulli arba'ina atau dalam 40 malam. Au aqalla atau lebih sedikit, au aktsara atau lebih banyak. Hasaban nasyati atau hasban nasyati dengan kadar energiknya. Nasat itu semangat, energi. Nah itu wat taisiri dan kemudahannya. Wala yatruku dan tidak boleh meninggalkan siapa sahibul Quran, wala yaksalu dan tidak boleh malas siapa sahibul Quran anhu dari dzalik. Jadi maksudnya begini, diperhatikan. Ini tekniknya. Jadikan Al-Quran sebagai wiridan. Syukur-syukur, bukan syukur-syukur memang harus begitu. Kita nggak hafal Quran, tapi Quran ini dibuka dari halaman awal. Gitu kan? Otomatis kan dari Alif Lam Mim. Kalau kira-kira kok Alif Lam Mim kurang banyak pada halaman pertama, Quran 2 dijejer. Baca kan boleh. Bapak beli Quran yang enggak gedean. Quran yang gede itu. Dulu saya punya. Karena dulu saya enggak kepikiran mata saya somlak. Maka Quran itu saya kasih ada yang minta. Saya kasih siapa gitu. Kalau nggak salah ibu-ibu aja yang minta malah. Saya kalau baca Quran udah kurang pati ini Pak Ustadz. Akhirnya Quran itu saya kasihin. Nah kalian buka
dalam satu rakaat itu kan kalau Quran dibuka seperti ini, halaman ini sama halaman ini kan banyak dalam satu rakaat. Oke? Nah, untuk rakaat yang kedua maka siapin halaman berikutnya, dijagain. Ntar ada kipas, celengkap lagi kan? Nah, pakai jepitan atau apa supaya nggak celengkap. Nah, begitu udah selesai kan baru dapat 2 rakaat. Ini sebenarnya saran supaya kita juga qiyamul lail salat malam. Kalau Maulana Pak Haikal bangunin. Dua-duanya kembar ngantuk doi. Ya budak mayanya. Perempuan kok sama nih. Gak boleh pada males. Kalau di Asyafi'iyah, Bali Matraman ya, Asyafi'iyah Tebet. Itu yang apa namanya ngimamin sholat kalau Ramadan, ngimamin sholat tarawih itu hafid, hafal Quran. Dalam satu rakaat itu tadi satu halaman, semalam khatam 1 juz. Ngerti kan? Artinya kalau dalam sebulan ini 30 hari, maka 30 juz khatam. Andai kan kok puasanya 29 hari, itu nanti setiap dari awal udah dicicil. Nah, jatuhnya walaupun Ramadan itu 29 hari, jatuhnya tetap khatam. Itu bisa seperti itu. Nah, bikin bangku yang rada diatur miring. Begitu loh. Bapak juga bisa. Loh, Qur'annya begini kan? Kan sholat diri. Nah, Qur'annya kalau gede kan kelihatan. Loh, begitu. Teknis ini kepedulian kita kaitannya tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Aska melek masih ngantuk baik. Oke ya, ini kiat ini sebenarnya, dan itu nggak boleh ditinggalkan. Maka jangan kebanyakan ngobrol, jangan kebanyakan canda, sementara Qurannya nggak diperhatikan. Kalau bukan orang Islam, kalau bukan kita, siapa yang baca Quran? Ilok engkau baca Quran. Woi, ilok ngecek baca Quran. Baca apa enggak kira-kira? Lah siapa yang baca Quran? Ya kaum muslimin. Nah iya kan? Lah kalau santri aja udah malas baca Quran, bagaimana yang tidak santri? Nah ini kritik buat diri kita sendiri. Jangan baca Quran aja mesti harus diingatkan, harus kita bisa mengingatkan terhadap diri sendiri. Oh. Oke. Wa fil hadisi, dan itu di faqat waroda, maka betul-betul telah wurud fil hadisi dalam hadis. Ini hadis yang bunyinya apa? Hadis yang bunyinya annal qur'ana was-sauma yashfa'ani fil abdi indallah. Annal qur'annya sesungguhnya Al-Qur'an, was-sauma dan puasa, yashfa'ani itu memberi syafaat apa Quran dan saum, fil abdi dalam seorang hamba, indallahi di sisi Allah. Fayaqulu maka berkata apa Al-Quran, mana'tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fi. Mana'tu alia disimak, mencegah siapa saya, kata Quran, hu pada orang, pada si fulan, an-nauma pada tidur, bil laili di dalam waktu malam. Ya Allah, ya Tuhanku, si fulan tidak tidur. Kenapa dia tidak tidur? Karena membacaku, kata Quran. Fasafi, maka berilah syafaat ni padaku, fihi di dalam orang tadi, dalam abdun. Tuh, Quran nanti akan menjadi penolong kita, akan memberi syafaat kepada kita kalau Qur'annya dibaca. Nyambung? Ini mungkin masih mau canda mulu. Mana Rizki ono masih mau motor di atas. Ramli. Masih mau mojok lu.
Oh, bumi gonjang kancing manet klop-klop. Rok. Kan begitu kan. Bapak lu kemana? Bapak Ocit mana pulang? Nah, kok pulang? Ngaji, gituin. Kamal 2 aja ngaji, gitu dong. Ya enggak? Lah Bahir mana? Pulang. Lu jawab loh, ada jawab lupa saya. Memang lu salah baca Quran gitu ya. Dulu mencolok di sini. Ame TV-nya kok saya potong dulu. Kabelnya ya. Gara-gara jam 2 pada nonton TV. Ini di sini nih ruangannya. Lu mah gak ngerti ya, alasi zaman dulu no tanya Pak RT. Ya enggak? Nih dulu nih. Ini dapur. Nah, lu itu nah, itu tempat berak. Iya lu begitu tempat berak bisa. Nah iya kan? Nah ini kan lega tadinya. Ini pintunya masih tutup. Kan gitu kan? Cook dulu ngaji mulu dia. Biasanya ada si An nih. Kenapa si An ini pulang? Terakhir pulang itu lagi jam 5 tidur mangap aja saya siram. Lah iya kan terus pulang balik-balikin. Nah, belum subuhan. Lah iya kan? Masya Allah. Wa yaqul yang berkata apa? Saumu puasa. Mana tuh minat to'ami bin nahari. Mana tuh menghalangi siapa saya? Kata puasa. Hu pada abdud minat to'ami dari makan bin nahari dalam waktu siang. Fasyafi' maka beri syafaat ini kepada aku fi di dalam al-abd. Fayusyafa'ani maka diberi syafaat. Siapa? Itu fayusyafa'ani itu ya? Iyalah, maka diberi syafaat apa Quran dan puasa. Quran dan puasa itu nanti diberi syafaat oleh Allah untuk memberi syafaat kepada orang yang baca Quran, kepada orang yang puasa. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan sungguh betul-betul berfirman siapa Allah Ta'ala, laisu sawa'am min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yatsluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin. Laisu tidaklah sama siapa mereka. Tidaklah ada siapa mereka begitu. Sawaan itu sama. Min ahlil kitabi itu diantara ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Jangan orang yang bisa baca kitab kuning disebut ahli kitab. Wah dia ahli kitab. Bukan. Kalau saya bilang gitu, saya dulu sering ngotot. Wah Ustaz Muqarrabin ahli kitab. Bukan. Saya bilang ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Paham gak? Tapi dia bisa baca kitab. Nah, bisa baca kitab, dia bisa baca kitab. Bukan berarti ahli. Jelas gak maksudnya? Ahli kitab yang dimaksud itu Yahudi dan Nasrani. Itu maksudnya. Loh, gak percaya. Ummatun bermula umat. Qaimatun yang itu bangun di waktu malam. Yatsluna yang membaca siapa ummah ayatillahi pada ayat-ayat Allah. Ana al-laili di dalam tengah malam, wahum hali bermula umat itu yasjuduna pada sujud siapa umat. Kalian nggak ada ya? Terusannya yu'minuna. Ada apa enggak? Nah, kita murah, ya dipotong, ya kan? Nah iya kan? Kalau saya ada bawahnya tadi, salahnya. Itu nanti kalian cari ya dalam Surah Ali Imran ayat tulis. Surat Ali Imran ayat 113 sampai 114. Kalau terusannya yu'minuna beriman siapa ahlul kitab billahi kepada Allah.
Tuh, alul kitab itu ada juga yang istiqomah iman kepada Allah gitu loh. Jelas. Wal yaumil akhir dan hari akhir. Wa ya'muruna dan memerintahkan siapa mereka bil ma'rufi dengan perkara yang ma'ruf. Wa yanhauna dan melarang siapa mereka anil mungkari dari perbuatan yang mungkar. Wa yusari'una dan bersegera siapa mereka alul kitab fil khairati dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan diartikan wa yusari'una bergegas fil khairati dalam memperebutkan masjid al khairat ya itu mau ada lagi. Nah iya kan, wa ulaika dan bermula mereka itu minas solihina termasuk orang-orang yang soleh. Tuh. Ya udah jam 9 besok faya ta'akkadu alal qari besok dah. Wallahu alam bishawab. Kita bersama-sama dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.